Berhenti, disuruh berhenti bus. Ngeri teu. Ku Mang Ai 7 bis berhenti, turun di Grogol, nyanyi dejek anjing sampai diharapkeun musuh eta. Ya lo Mang Ai urang keur mabok ge sadar langsung atuh. Udah, sok nyaran di kanang musuh eta. Gila ya. Salutna Mang Ai eta bener mau wani bener eta. Aya perlawanan. Seni away di dinya. Ieu mah tuh di kanang musuh pisan panya dejek. Iya bener. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini kedatangan orang spesial. Pakai telur. Asli spesial pisan. Di Cicalengka siapa yang tidak tahu beliau ya, Kang Bayu ya? Betul. Kang rek ngobrol ke bahasa Indonesia, ke bahasa Sunda? Bebas Berarti. Hari ini kita ngobrolkeun Pepersiban, dunia perbobotohan gitu. Langsung aja sana teu apal sareng Kang Eri. Beliau adalah Kang Eri yang saya tahu dari dulu, dari saya kenal 2000 berapa ya? 2002 itu sudah Persibisan lah ya. Nah, hari ini kita ngobrol sejarahnya tentang Pepersiban di perbobotohan di Cicalengka orangna Kang ya. Oh, please welcome heula ya. Oh iya, Please welcome. Ngopi lah. Siap. kuduna ge urang nawaran kopi. Oke, Kang Eri, sedikit mengenai perpikingan Persiban di Cicalengka, termasuk Kang Eri ini kan aktif di termasuk founder lah ya, founder dari Piking Distrik Cicalengka atau Piking Napoleon. Bisa diceritakan sejarahnya, terus di bidang apa aja nih si Piking teh selain Persiban nih? Oke. Dijelaskan. Ku Indonesia ku Sunda ini jadi bingung. Pamit biasa bahasa Sanskerta oge. Oke, jadi Piking Cicalengka itu awal muasal hanya dari satu RW ya. Di RW 8 Kampung Warung Beteuy. Warung Beteuy. 08 namanya. Dulu kami karena dekat ke stasiun Cicalengka kan tinggal jalan ke bawah lah misalnya lewat belakang. Jadi lamun jauh ka Siliwangi itu tinggal naik kereta ke Cibudapateuh pan deket pisan gitu nya. Awalnya sakampung eta berapa orang lah, cuma 15 orang, kadang 10 orang, barengan we. Dulu saya, Arif Bule, Iwan Babe, Kang Aceng Ridwan, nama ketua Karang Taruna kecamatan. Iya. Itu sering nonton di selatan waktu zaman Piking di selatan dulu. Dulu belum ada Piking, pas udah ada Piking, cuman kecil, skalanya kecil. Belum berkembang pesat. Ya. Di dekade awal 2000-an kita nonton tuh. Geus lahir can 2000? Acan atuh 2005. Ngora pisan. Aktif nonton Persib di awal tahun 2000-an lah, dari milenium lah, zaman mileniumnya. Berarti pelatihna keur ku Paesnya? Juan Paes, iya. Bener. Sebelum Juan Paes, anu pemain Polandia tiluan teh gini si Marek tah nu eta. Marek bener. Jidinya. Nah, urang apal. Apa masa bilang aku tak apa. Urang lahirnya 2005 ancan. Kalau masa sekolah 2005. Aktif. Dulu mah Piking skalanya kecil. Dulu di timur ada Stone Lover, terus Robocop. Waktu itu dulu. Stadionnya masih di Siliwangi ya. Home base-nya masih Siliwangi. Zaman tiket 1.500 Pak. Alah, murah. Tiket nonton ha? Nonton 1.500. Kadang mah ngajebol pagar. Sama pisan. Ngalawan pisan eta. Tahu apa jadi tukang dagang. Awak Orang kan marah mah jeung tukang dagang stasiun. segede kieu meureun awak teh bari bisa rumus kene pagar. Ayeuna mah geus kieu mah geus mah bisa. Hop, skip. Pagar nu ngalatikan. Zaman 1.500. Dulu Inten aktif di selatan daya tariknya tak almarhum Kang Ai Betik dulu. Oh jadi dulu teh almarhum Kang Ai teh sebelum dia terkenal teh dia teh di selatan dulu ya? Selatan.
posisi dulu Kang Bule, Hendra Bule, waktu dirijen di zaman Kang Hendra Bule sebelum ke Yana Bool. Dulu awal 2000-an itu Kang Ai udah ada, Kang Heru udah ada. Jadi inget waktu itu kami tertarik masuk picking itu karena bajunya halus gitunya? Bagus. Gambar saha? Enggak, tulisan di belakangnya. Waktu angkatan kami mau masuk picking, yaitu tulisan belakangnya adalah kami biru, kami putih, kami Persib. Oh iya. Itulah yang membuat kita pengen masuk jadi picking sebenarnya. Terus kreatif. Iya. Dulu mah bobotoh yang lain cuman gitu-gitu aja, maksudnya masih zaman hooligan lah dulu mah nya. Datang hoya-hoyahan guys balik gitu. Lapanganna mah lain, mun Persib LA ngancurkeun kota milu. Bener. Bener hooligan dulu. Cerita cek babe urang. Serius. Dulu awal 2000-an teh lamun Persib LA geus we alun-alun mah hancur mang. Pot kembang mah. Asli bener. Bobotoh teh hooligan baheula mah ngeri. Kenapa baheula teh bonek mah seharian ka urang. Gitu. Bener sejarahna kudu diapalkeun pas 2009 saya ke Surabaya, bonek tuh sangat takut sama picking. Karena picking terkenal kan ngacona edan-edanan. Berarti sama si bonek ngaco teh picking lah ngaco gitu. Sama-sama ngaco. Sama-sama ngaco. Ya, tapi karena kan dulu media nyorotnya ke Persib, ke picking. Karena picking pertama organisasi yang punya wadah-wadah bener-bener wadah. Iya. Mandiri gitu kan. Gitu. Yang lain kan bonek sakur bonek, Arema sakur Arema. Apalagi The Jack kan maksudnya diajar organisasi itu urang. Nah, gitu ya sejarah. Tapi nah ayeuna bisa ngalihkeun urang eta mah tanda tanya. Iya. Karena beureun Bayu kalau tahu picking mah hese lah nya. Jika ada raja gitu. Nah. Sebenarnya tuh bisa ngebahas iya masalah aja eta mah skip lah ya. Lanjut, kenapa itu sejarahnya latar belakang terbentuknya Picking Napoleon. Kemudian latar belakangnya ya. Ya, perjuangan ke masuk picking tuh adalah sekitar hampir 2 tahunnya. Seleksi dulu atau memang harus ada prosedur yang harus dilalui? Dulu pengen jadi picking nggak sembarangan kayak sekarang. Sekarang mah enak ngajuin jadi enggak dulu. Dulu ada 3 tur wajib. Itu mah tur berdarah-darah istilah namanya. Pertama Tangerang, away gitu ya. Away. Tangerang, Jogja, sama satu lagi mana lupa lagi saya tuh. 2 kali Tangerang, 1 Jogja. Waktu itu wajib tur. Sepanjang itu can jadi anggota be. Acan. Walaupun geus banyak duit ngajual baju, ngajual celana. Acan. Jadi mau kotak amal. Tah unikna almarhum eta. Almarhum ai beutik kenapa orang jadi ngajiwa gitunya Persib ka urang teh karena jadikan berjuang itu bener-bener be. Saya setiap datang ke Jalan Gurame dulu ke Sekre. Belum jadi anggota, baru ngajuin. Setiap datang tekus up kudu ngalagu bagimu Persib. Eta wajib. Eta lagu Naji ya sebenarnya. Asli eta wajib. Perjalanan fase 2 tahun eta hese. Bener 3 kali tur. Barulah di Desember 2003 ada pengesahan distrik. Kita disuruh atau di ospek dulu di Ranca Upas Ciwidey. Gitu ya. Baru si Picking Napoleon sendiri itu barengan sama distrik yang lain atau waktu itu khusus Picking Napoleon dulu yang? Enggak. Waktu itu ada kalau nggak salah 6 distrik waktu itu. Oh iya. Cianjur, Blue Army, terus Bonansa Ranca Ekek yang mau pengesahan tuh Liberty Sumedang. Terus 2-3 lagi tuh Banjaran kalau nggak salah. Banjaran udah jadi. Soreangnya kalau nggak salah. Terus lupa lagi sih yang 3 distrik lagi waktu itu barengan kita di ospek. Kebetulan kita distrik Cicalengka itu dapat nomor bungsu. Nomor 42 dulu distrik 42. Picking distrik Cicalengka nomor 42 42 gitu. Dulu di nomor distrik tuh. Kita ke bagian yang terakhir. Dan di tahun 2002 itulah 2003 Desember 2003 untuk pengesahannya. Tapi kita untuk deklarasi Picking sendiri, Picking Cicalengka di 2002.
dan mulai ngajuin selama setahun ke Peking pusat itu perjalanan selama setahun di sembarangan. Teu semudah orang ngadukung Persib ya nyen distrik jadi we gitu ya. Nggak bisa, dulu tuh nggak bisa seperti itu, Peking nggak bisa. Iya. Cik saya gitu berdarah bener. Baiknya dah emang ngobrolkan ke ora. Iya, tenana. Tul Tangerang 2002 dulu geus marabok padahal be. Oh gitu. Dulu ya. Kenakalan remaja. Ya baca supporter pastilahnya. Ya. Padahal geus mabuk tarik ya. Ingat kita berangkat 7 bis sama almarhum Mang Ai. Pas di Grogol disuruh berhenti bus. Ngeri teu? Ku Mang Ai 7 bis berhenti, turun di Grogol, nyanyi dejek anjing sampai diharapkeun musuh eta. Ya lo Mang Ai urang keur mabok ge sadar langsung atuh. Udah sok nyarankeun di kandang musuh eta. Gila ya. Salutna Mang Ai eta bener mau wani bener eta. Aya perlawanan. Seni away teh di dinya ya. Iya mah tuh di kandang musuh pisan banyak dejeknya. Iya benar. Mang Ai teh almarhum 2002 inget. Sampai ke Tangerang biasa awal disambut, pulang disambit. Bener, waktu itu lawan Persikota. Kita perang juga di sana. Bukan lawan Persita. Pas kebetulan di stadion atau di luar stadion? Stadion sama luar, pokoknya mah ripuh kumaha. Bener-bener perang teh bener. Persikota teh benteng piolanya? Benteng biola. Saya yang kebagian lawan Persikota, yang itu yang awal-awal mah katanya lawan Persita, yang waktu almarhum nyebut bener Persita. Oh iya. Saya mah itu yang keduanya gitu. Pokoknya mah can menang KTA keneh wae, distrik can diresmikeun keneh wae ka hiji. Tur kadua tak barulah ke ingat waktu ke Sleman. Sleman bukan ke Jogja. Maguwarjo ya. Bukan Maguwarjo. Belum. Yang pertama stadion yang kecil teh naon teh. Nah, disitulah baru di bundaran ada kan? Krida. Bukan Mandala Krida. Aya stadion Sleman tapi yang kecil yang awalnya tuh. Bukan Maguwo ya, jelas. Sleman lama dulu. Barulah di situ kita KTA dibagikan di sana dan dapat undangan pengesahan distrik juga di sana. Wis keren. Pokoknya mau berdarah-darah heula barulah gitu. Beda si Peking Napoleon ini teh ya. Peking Cicalengka dulu. Oh. Setelah resmi Peking Cicalengka. Nah, dulu Mang Ai memberi perintah kalau setiap distrik harus ada nickname misalnya nama. Itu kan landihan gitu. Yang membedakan. Biar punya namanya tuh ikon masing-masing. Kalau away day gitu kan. Dulu semua distrik pasti pakai nama. Awalnya jadi Peking Cicalengka dulu sebelum ke Napoleon. Tetap kita bawa nama kecamatan kita atau daerah kita gitu Cicalengka. Peking Napoleon Cicalengka belakangnya. Iya. Dulu mah sebenarnya nggak mau kita pakai email Napoleon, tetap aja Peking Cicalengka biar membawa nama daerah kita gitu kan, biar membesarkan nama kita. Cuman karena kewajiban waktu itu Mang Ai almarhum bahwa kita harus punya nickname biar kepengurusnya juga jadi ingat ciri gitu ciri kayak saya kan kalau setiap pengurus si Simon Napoleon gitu kan jadi nickname gitu kan terkenalnya. Jadi saya kalau di Peking tuh Simon terkenalnya. Wis keren. Simon Talk maksudnya. Aku sudah menduganya. Orang besar. Betul. Big man. Itulah sekilas sejarah Peking Napoleon terbentuknya seperti itu. Awalnya cuman beberapa orang dan akhirnya menjadi distrik. Itu perjalanan alhamdulillah sekarang udah ke usia 18 tahun. Peking Napoleon sendiri masuk ke 19 tahun Desember sekarang. Anggotanya nih udah berapa anggota? Mungkin kalau bicara anggota udah banyak kali ya. Udah dari 2003 kan ya pengesahannya. Awal beli 2002. Pengesahan 2003. Sampai sekarang 2002 hiji sabaraha tahun coy.
2002 dulu 18. 19. Ya gua aing itu mah. Sekitar kalau sekarang di input data yang aktif sekarang ya gitulah pengangan jelemanya daftar baju paling sebaju nahuku atau daftar nahuku kadang radio nama nggak seberapa orang ke stadion nama apalagi WID WID mah orang buka baju orang bikin Napoleon apalagi WID mah jelema nu wani we unggul gitu Ya, pan nya jangan boga duit buka duit gitu pan totalitas nama hese ya mah anggota terdaftar sekarang di 400 anggota terbagi 3 Korwil Dampit, Korwil Cawitali. oh jadi si distrik Peking Napoleon ini punya Korwil lagi ya karena punya memang Korwil. Cicalengka itu luas. ya. Okay. Tapi saya tetap Korwil satu kecamatan, nggak kayak yang lain loncat ke daerah lain. Kayak Peking lain kan ada distrik yang lain, Korwil tuh loncat ke daerah yang lain gitu kan. Nggak, kita mah hanya emang peraturan saya dari dulu nggak mau ada Korwil dari selain Cicalengka. Dulu pernah, kalau tanyain aja Kang Dion namanya, dia ketua Peking Barong Cibiru. Dulu Cibiru itu Korwil sama kita be, sama Napoleon sama Peking Cicalengka teh. Sok barangnya Iya, konvoy teh. malah ditunggu di sana di Cibiru kalau mau ke Siliwangi kalau konvoy. Cik saya teh yon geus maneh misahkeun lah. Sepiraku orang kota milu kayak orang kayak kabupaten gitu ke Bandung Coret, padahal lagi Bandung Coret keneh Cibiru cenah gitu kan. Bisa akhirnya lepas jadilah gladiator sebelum jadi barong. Itu sejarahnya gladiator itu adalah awahnya anaknya adalah Korwil kita dulu. Gitu. Ya. Bikin gladiator lamun teu ngakui asapiraku gitu kan. Ku saya diontrogan. Dulu Kang Dion lah ada sejarahnya, maksudnya orangnya masih hidup. Iya. Dion di Facebook mah Dion Uah tah. Oke. Nah, itu mungkin latar belakang ya yang melatar belakangi. Nah, sebenarnya si Peking Napoleon itu sendiri sebelum aktif di Perpersiban, nah sih kan kebetulan kita tuh lagi di kabupaten ya. Nah, di Persikab. Jadi gini, Persikab lahir kapan? Oke. Betul kan? Persikab itu lahirnya kapan? Udah kabupaten ya. Udah kabupaten. Orang, lamun kuduna ngadukung itu lamun secara area wilayah orang kudu kabupaten. Betul. Laskar Abdi Dalam. Betul. Cuman karena sepak bolanya kan Lebih mainstreamnya. Ya, kalau ngobrolin itu berarti kita harus flashback ke belakang juga. Iya, Jauh. Kan dulu sebelum kota Bandung berarti semua kabupaten. Oke. Dan yang berdiri sepak bola adalah Persib bukan Persikab. Iya. Si Persib dulu ya. Iya. 933 Dari zaman sama BIVB kan BIVB. 1923. Itu kan satu wilayah dulu kan Abdi Dalam tuh maksudnya kan dalam Bandung kan kita sebenarnya Kabupaten Bandung bukan Kota Bandung. Iya. Bandung nama baru. Baru kan tahun 70-an baru Kota Madya Bandung gitu kan. Gitu. Itu harus flashback ke belakang. Ya tetap kenapa bilangnya kenapa kita kan nggak ke Persikab? Karena Bandung sendiri kan ya Bandung Raya luas gitunya. luas kan Persib. Dari sejarah BIVB juga kan Sudah itu jadi mencakup semua. ikon, sudah Ikon. jadi di zaman Belanda kulturnya turun temurun Persib. Oke. Betul, karena itu kultur malahan mah turun temurun di kolot sorangan. Bener. Dulu sejarah komo saya 95 ke Senayan kan Babe baheula masih honorernya di kecamatan. Dulu wajib tong salah, percaya tuh pegawai negeri wajib ngadukung Persib. Jadi di Biodata ngadukung Persib gitu ente. Jadi bukan ada semacam ada paksaan lah. Paksaan, Oke. bener. Gitu. Malahan mah Karena memang dulu juga masih APBD-nya belum iya, semandiri kan sekarang. masih dulu waktu ke Senayan 95 saya masih kecil, masih SD kelas genep menurut salama. Baheula Babe wajib balajo ka Senayan dibayarkeun tiketna, disediakeun final. Tiketna nyalah 95. Kebakaran daerah. Eta final. Dan Hill. Liga Daniel. Liga pertama. Liga pertama 95. Mobilna yang sediakeun di kecamatan kudu marilu kabeh. Waduh, resep. Tiketna itu wajib Jawa Barat eta. Dulu zaman Iya. gubernur juga Memet. Padahal pemerintah di Pemkamnya tapi kayaknya Tetap wajib karena dulu mah hegemoni Persib teh bener-bener wah bisa nih. identitas Jawa Barat nya Persib gitu dulu mah.
eueuh deui karena apa sorangan orang Sunda disisihkeun. Iya. Secara geopolitik orang Sunda disisihkeun. Itu pan dia kieu lah lamun di Spanyol urang teh Barcelona hegemoni politiknya perlawanan dan eta Persib itu perlawanan gitu. Gitu kan. Itu kan ke Madrid. Barcelona perlawanan Madrid gitu ya. Sarua jeung gitu urang teh. Gitu. Di geopolitik mah Persib adalah perlawanan sebenarnya. Alat perlawanan gitu. Sekarang kita perkecil nih. Dari mulai Bandung Raya kabupaten, sekarang kita perkecil lagi ke Cicalengka. Nah, menurut Kang Eri, Persiban di Cicalengka sejauh ini seperti apa sih? Sejauh ini alhamdulillah yang Kang Eri lihat sebagai founder Peking Napoleon. Sejauh ini alhamdulillahnya bisa tertata lah. Dulu masih semrawut. Sempat saya tinggalkan di 2010 si Peking Napoleon ini itu karena saya menikah. Sempat saya tinggalkan, saya urus, itu kacau berantakan. Malahan muncullah distrik baru di Pici namanya karena di Pici. Distrik Peking Cicalengka juga. Tapi itu sama berdarah-darah dulu nggak seperti dulu Peking Napoleon? Itu mah cuman bawa nasi kuning tumpeng jadi. Oh gitu. Beda sejarahnya. Oh berarti secara langsung tidak diakui sama si distrik sama si pusat. Tetap sah di pusat karena dulu raja ada kepentingan apalah nggak tahu. Terus karena di Napoleon sendiri sosok sayanya hilang, sosok yang suka berani di pusat, suka ngomong, suka apanya hilang. Yang karena kritis sosok, lah ya. Sosok sayanya hilang karena saya meninggalkan itu karena saya menikah. Muncullah di Pici waktu itu. Kurang setuju tuh nyen Peking Tringen. Ini milukan Napoleon. Ulah jadi. Nggak gini Kang, pertanyaan terbesar saya gini. Kan secara keseluruhan supporter Persib itu adalah bobotoh. Nah, sejak kapan gitu jadi yang munculnya itu nama Pikingnya? Sampaikan kan jauh bobotoh itu kan anu ngabobotohan baheulana sejarahna lah gitu bobotoh gitu. Oh jadi sekilas Peking sendiri itu di tahun 92 waktu itu masih founder-foundernya ya kayak almarhum Ayah Betik, Raja Peking Heru Joko, terus Kang Odoy almarhum. Biasa cik saya ge baheula mah setiap Persib eleh ngarusak kota. Gitu. Jadi mereka bertiga tuh ditangkap di Polres Bandung Tengah. Dulu mereka bertiga teh sasel. Balik ka Raja Persib ditewak gara-gara ngarusak sasel. Di sanalah ide gagasan Peking tuh muncul. Di dalam sel itu sendiri. Jauh. Dari bobotoh artinya nunga huyah-huyah gitu. Karena dulu kosakata bobotoh atau frasa bobotoh tadi kita gunakan untuk kayak pertandingan adu domba, bobotohan kayak gitu. Betul. Ti bobotoh ka Peking jauh pisan. Jauh. Bobotoh Sunda, Peking kan katanya Inggris lah gitunya garis. Jadi itu mah balik lagi ke sejarah dulu kan belum ada Liga Inggrisnya, belum hegemoni kayak sekarang. Ya, dulu masih zaman Serie A. Liga Itali. Serie A Itali. Masih rame lah. Masih ya. Dulu jadi terinspirasi itu mereka bertiga itu jadi orangnya kudu aya ciri khas lah ngaran gitu mahnya bobotoh unggul. Bobotoh mah ada area ge bobotoh. Tapi yang mewadahi bobotoh itu apa gitu. Jadi sejarahnya ada di mereka bertiga. Kenapa itu bisa jadi Peking? Terus namanya Peking itu mereka juga yang tahu. Sekilasnya mah karena ditewak eta di Polres Bandung Tengah dulu. Berarti dari suku Vikingnya yang terkenal bobotoh, barbar penjelajah gitu Pak. Berarti secara garis besar bisa dikatakan bobotoh belum tentu Peking. Betul. Tetapi Peking pasti bobotoh. Karena ini kenapa jadi pertanyaan itu si gila. Persibaya supporternya adalah bonek, terurus dan segala macam. Jakarta
The Jack gitu The Jack. kan. Tidak ada nama The Jack naon kecuali distriknya gitu kan. Ada loh The Jack Tit. Ya, maksudnya kayak Arema gitu kan, Aremania udah Betul. gitu kan, Slemania. Kenapa ketika berbicara Persib ada Bobotoh, ada Viking gitu. Iya, Nah, gitu. itu kan mereka nggak jawab Viking itu adalah sebuah identitas yang diambil spirit kevikingan anak. Betul. Karena suku penjelajahnya itu sama diambil Viking itu kata Raja Viking tuh Raja Heru Joko, karena identitas kita tuh sama orang Sunda tuh tukang jelajah sebenarnya mah gitu. Bukan suku pendiam gitu kan. Tapi tukang kemana-mana gitu. Sebutnya teh naon? Nah, Penjelajahan tukang teh cicing. Enggak lah naon. Nomaden. Nomaden. Nah, nomaden. Terus emang nggak tahu gimana itu terinspirasi, nggak tahu itu Kang Heru yang bisa jelaskannya. Oke. Jadi tapi nama Viking sendiri itu jadi gede gitu. Jadi hegemoni itu di supporter Indonesia tuh terjadi besar gitu kan. Iya. Viking adalah supporter pertama yang maju sebenarnya. Kita punya fan store sendiri, punya bis malah kan, bis fan store itu adalah Viking sendiri dulu awal. Yang lainnya ngekor aja gitu. Ekor yang lainnya malah ada Jackmania tahun 9697. Bung Ferry tuh dulu ke rumah almarhum sering nginep. Oh gitu. Jadi deket ulahnya, Bob. Ya, Termasuk Alakur. betul. Jadi awal muasal perselisihan yang tahu ya mereka sendiri, bukan kita. Jadi kita sebenarnya udah ke bawah-bawah. Kebagian buntut tahu. Nah, itu Mewarisi konflik ya. konflik itu sendiri. Itu walau alam itu urusan mereka. Bukan saya tahu sih dari berita-berita gitu kan, itu dari mah. kuis siapa berani segala macam, itu dari situ bukan konflik itu. Emang konflik apa itu pemantiknya dari situ? konflik terbesarnya di kuis siapa berani munculnya. Tapi kan sebelumnya fase sebelumnya gini. Yang saya dengar sebenarnya Jakarta itu ibu kota. Masa kalah sama Bandung yang kota kedua istilahnya. Suburbannya ya. Betul. Lebih ke ego wilayah. Kalau ke istilah di Liga Belanda kayak ajak ke Feyenoord. Feyenoord, ya. Nah, seperti itu. Masa sih kota kedua bisa ngalahin ibu kota? Jadi rivalitasnya sebenarnya rivalitas dalam dunia sepak bola lumrah ya. Lumrah, Pemanis Cuman ya. pemanis. yang disayangkan itu adalah sampai jadi seolah-olah semua idealis gitu. Ya. Betul. Viking adalah idealis untuk orang-orang yang suka Persib, The Jack adalah idealis untuk orang-orang Persija. Jakarta yang suka Persija gitu. Tah, sekarang Pertempuran. kalau dulu Persib kalah ngarusak alun-alun, di Cicalengka Persib kalah kumaha? Dulu waktu zaman kekaretaannya awal 2000-an itu urang mau perang jeung masyarakat kayak Kayak condong, inget pisan eta abi ngalaman. Di Timur Putih, kalah banget. Udah pernah ngalaman balik di kota, naik kereta. Padahal kan jadi bobotohnya. Ari bobotoh mah nggak nonton Persib mangan can teu nyaho gitu nya. Begitu naik di situ biasa kira condong tiba-tiba langsung ke jero. Perang jeung ieu sendiri ya, jeung rumah sendiri. Tuan rumah sendiri. Sebenarnya awal muasal saya heula nya baru ngariweukeun, tapi iya, ketika pantes. tapi bukan Cicalengka, karena Iya. Cicalengka sudah terstruktur. Nyeta Si Viking Lopilon sendiri udah Viking Cicalengka. Udah terstruktur. Cicalengka. Malahan mah geus nyala geus rapi lah mun urang mah. Itu maaf yang suka bikin ulah teh nyeta nu naik Jahut Pugur, naik di Ranca Ekek, anu nyin masalah teh, tapi bukan orang Cicalengka. Ketika saya pas pindah ke naik motor di 2003 awal, ternyata eta masih kene si perang jeung masyarakat kayak condong teh. Tapi ke saya sendiri sebagai pengurus capek dipanggil Kapolres, dipanggil ku Polsek, iku mah nguruskeunana teu bikin ngadamaikeun jeung warga. Jadi Persib kalah teh Kakaning bulan imah warga dek naon anjek urang mah. Kalau mana gitu nya. Iya, tapi emang tingku maha mun Persib ya itu emang nyeri hati nya bawa teh emosi gitu bawa tingku naon. Leuwih-leuwih diputusin ka bogoh bener. Ya. Bener Persib mah. Serina pangtarikna
Pasti pernah diputuskan. Bener, asli. Nonton Persib LM. Oh gitu. Persib LM mah jadi bawaannya teh emang emosinya tinggi gitunya. Emang geus kejiwaan lah. Kang Eri kan kalau balik lagi ke Cicalengkanya, dulu mah pernah ada Brenger. Nah itu sama Viking Cicalengka masih sama atau Masih sama. bagian dari situ gitu Bang? Dulu gini, waktu Sama Dakeneh lah ya. Zaman Brenger dulu masih teman-teman sendiri, kawan-kawan sendiri kayak si Opai, kayak Mambe, itu sama-sama teman saya sendiri. Dan saya sendiri tuh mengajak mereka, ayo geus asup Viking lah, tong nyin atas nama sorangan. Soalnya bisa temanjang ka hareupna, ai Viking geus pugu geus jadi wadah gede cik saya teh. Dan terbukti ya. Dan terbukti. Oh, sok we maneh Viking kan sorangan cenah. Urang mah rek Brenger we dulu inget zaman Opai dulu. Malah saya ngajak dulu. Malah mah saya sendiri pakai baju Viking main ke Brenger gitu, hai ngajak mereka. Cuman tetap mereka tidak mau, pengen punya identitas sendiri, Cicalengka sendiri. Dengan tetap ngadukung Persibnya. Tapi tetap ngadukung Persib, cuman meureun pengen hayang boga ngaran lah meureunnya. Udah sendiri, cuman karena saya dulu mikirnya gini. Karena orang Cicalengka tiba lagi usum-usuman, Bro. Bener teh. Eta orang daripada milu usum-usuman mending anu manjang gitu kan. Makanya saya pilih Viking di medio awal 2000 itu. Nyelbar pan ayeuna terbukti ternyata Brenger nggak ada, tapi kita tetap aja mau sampai 19 tahun masih berdiri gitu pan. Nah itu. Nah, dari segi polarisasi pendukung Persib ada Viking Cicalengka ya dulu, kemudian Viking Napoleon, ada Brenger. Nah, belakangan ini muncul nih komunitas-komunitas kecil mungkin paham kepersiban, tapi seolah-olah dia hanya ikut nama saja, tapi tidak mendukung Persib secara total. Coret-coret lah, betul. Vandalisme, apa gitu. Nah, sebagai seorang founder Viking Napoleon tadi, Pak Eri lihatnya seperti apa? Gitu. Jadi gimana nya ningali manehna baheula ayeuna nyata urang baheula deui gitu. Itu bisa nyarek saya teh. Ada gitu kan? Betul. Betul. Udah tuh bisa nyareknya ningali manehna ayeuna urang baheula beus. Nges teu bisa diperpanjang beres. Ketika saya jadi kan syukur bisa suri. Seri. Ketika urang baheula hayang pamor, maksudnya pamor teh hayang boga ngaran pan kitu. Iya. Vandalisme lah, Viking Napoleon, nya coret-coret Viking Cicalengka lamun tur tawa di lembur sorangan. Udah gitu. Padahal gitu. Ai baheula mah geus jelasnya ngadukung Persibna, Indit awena berdarah-darah tadi. Betul. Tapi ayeuna kan nah, bedanya itu beda kelas disebutnya. Karena kita mah dulu teh kayak gitu teh totalitas, kalau mereka cari popularitas gitu. Bedana tah unggul, beda kelasna unggul. Cuman tuh bisa nyarek. Iya. Dan orangnya baheula gitu kan. Makanya alhamdulillah malah ketika muncul paham-paham, sebenarnya pahamnya udah lamanya, model kasual, model ultras kan udah lama paham. Ultras kasual. Cuman karena masuk ke Indonesia bedana kan rarapihnya. Rarapih marake aralus lah mararahal branded beda jeung urang. Tah eta. Karena mau tidak mau secara ekonomi sekarang mereka lebih gampang. Betul, Iya. kayak kita dulu. Mau dia belanja barang baru, mau dia belanja barang KW. enggak KW, terus barang second juga kan aksesnya lebih gampang. Betul. Itu kelebihan dari teman-teman sekarang kan. Jadi alhamdulillahnya sempat kita ada perselisihannya jeung kasual jeung ultras sebenarnya mah mereka telat sebenarnya kasual tuh udah dari tahun 70-an udah ada, ultras sama juga. Cuman pahamnya baru masuk ke Indonesia tuh sekitar tahun 2014-an kemarin. 2012 kesini lah. Jadi sebenarnya mah tekudu sih cik saya mah. Paham itu tuh nggak usah. Iya. Nu penting mah Persib ngadukung bareng ya. Itu cek saya pribadi, tapi karena itu mah emang kultur seperti itu ya hayu lah. Banyak pisannya, soalnya di Cicalengka ge ada bomber PPG juga, ada casual ada seperti tadi di PC di PC dan lain-lain lah ya. Ketika itu muncul kasual ultra seperti segala macem gitunya,
itu gesekan setiap nonton di Jalan Karupat kan sering dipukulin anak-anak gitu kan ya, anak-anak ultras, anak-anak kasual sama anak-anak viking. Betul. Resiko. Dan itu membuat bobotoh jadi kecap. Terpecah-pecah seperti itu. Alhamdulillah Cicalengka sendirilah yang pertama deklarasi menyatukan mereka. Percaya coba di Gedung Nasional saya tahun sabaraha ngayakeun acara deklarasi bobotoh ngaranna eta ngahijikeun paham-paham eta jadi ngahiji. Oke. Malahan saya sendiri ditentang ke orang pusat sampai di musuhan mainan naonan ngarakul kasual. Terserah eta urusan mana di luar, tapi di Cicalengka eta di urang. Eta ge da kumaha manya adi ku urang diantep gitu kan. Udah kudu dirangkul. Itulah. Betul. Akhirnya mereka terinspirasi daerah-daerah lain akhirnya menerima. Awalnya mah Cicalengka tah panggilan nama anggar Cicalengka. Cicalengka ya, siap lah Cicalengka. Bener. Selain Pepersiban, si Peking Napoleon ada kegiatan lainnya? Banyak seperti kemanusiaan itu sosial lah ya. Sosial, kemanusiaan terus ya banyak macam lah. Nggak hanya untuk dukung Persib aja lah. Intinya mah kita khususnya berguna buat Cicalengka lah. Betul. Jangan hanya nempel ngaran Cicalengka tapi gunana jeung Cicalengka karena naon sih nya. Gitu kan. Penting mah selain membesarkan nama Cicalengka tapi urangnya kudu boga kontribusi mun ke Cicalengka eta. Iya. Karena mau tidak mau itu tanah kelahiran. Flashback ke 2014 kita punya si Dragon nih, si Naga. Orang Cicalengka berprestasi kebenaran di Persib lain kebenarannya. Di Persib oge eta. Banggana orang sebagai warga Cicalengka nya. Betul. Kumaha ya Kang Eri ya. Nya bangga pisan keur mah sudut pandangna. CRW jeung urang mah CRW pisan. Dia udah lapanya di babakan pas pintu. Emang Cicalengka mah tiba heula lagi emang geus aya bibit. Kan kiper orang Cikuya teh Kang Persib juara 88 atau apa? Kan orang Cicalengka oge kiperna. Kang Sobur. Tah eta jadi kita mau Cicalengka mah yang Persib mah emang udah ada sejarahnya buat kontribusi ke Persib mah Cicalengka mah emang geus aya jalurna gitu. Kang Sobur, Hendra Komara. Kebun Kalapa eta. Ya, Hendra Komara dan terakhirlah si Ferdinand. Sundana pernah Cicalengka oge sakolana. Luar biasa Cicalengka ya. Di nu masalah Persiban. Padahal kabupatennya. Lebar mah si Erpina. Iya. Bintang Muda. Kabupaten ya. Sempat masuk Persikab juga Erpina ya? Enggak, di Persib dulu, Persib Haornas. Malahan mah di usia 19 kan dia juara waktu Tata Boga Sari Liga Bogasari. Suratin ya kalau masalah bukan. Liga Bogasari. Dia juara. Sayang mungkin nasibnya belum mujur. Si Ferdinand lah yang lebih mujur gitu Pak. Gitu. Pokoknya mah Cicalengka mah jeung Persib mah ikatanna kuat ya dari segi bibit-bibit ese. Malahan mah dulu kita terkenal distrik barbar itu emang bener, makanya kita punya embel-embel separatis timur. Jadi separatis dari timur, emang kita paling ujung dulu kan. Sebelum ada kesana ke Garut, kemana kan kita paling ujung kita. Iya. Jeung pika sebeleun we nyeun masalah wae di jalan deh gitu. Tapi mantep omongan Cicalengka senina di dinya ya. Senina di dinya. Nah, kebetulan nih Kang Eri besok Persib main ya. Setelah Covid berapa tahun sih? Setahun setengah Persib baru melakoni laga resmi di Liga Indonesia besok versus Barito ngelawan alumni ya. Anu mau juara 2014. Pangandanganna Pak Eri. Ya harapan mah bisa menang, nya asa piraku teu menang, cuman emang track record lawan Barito goreng wae urang gitu pan, yang tetep di sepak bola itu ada sejarah. Iya. Eta hese emang dirubah. Itu sejarah eta di sepak bola mah. Tapi segala bisa terjadinya. Mudah-mudahan besok menang. Pandangan saya buat Persib ayeuna asa piraku skuad geus edan-edanannya teu juara di wae mah gitu. Golden era versi kedua ya. Iya, versi kedua sebenarnya. Halus nih. Ngomongin Persib sendiri, saya tekankan kepada Bobotoh
welcome to industri football sepak bola ya, iya, seperti itu ya. Enggak, betul. Kalian dewasa lah, maksudnya silakan sampaikan keluh kesah kalian tentang tim kita, tapi dengan cara kreatif. Tidak seperti belakangan beredar kalau ada masalah di tubuh Persib baik manajemen atau pemain, si home base-nya diserang atau apa, itu oknum-oknum lah ya itu sebenarnya. Itu kurang lah sebenarnya mah. Dan tapi saya sendiri tidak bisa karena situ untuk mana goreng gituan tidak bisa. Karena kadang saya sendiri lamun geus ambek ya sarua gitu karena karakter supporter seperti itu. Iya. Holigan jiwa muda, darah muda. Holigan teh iya. Sekarang karena memang sepak bola Indonesia juga sudah mulai bergeser ke arah industri sepak bola. Tetapi urangna nu can siap. Iya. Betul, can ya, siap. Tinggal nanti tunggu waktu seiring berjalannya waktu di modern. Jeung tanpa penonton Pak Eri engke teh asa kumaha nya? Ya itu mau politis, jalur gitu. politis. Ya, sebenarnya mah ada Dukung dari rumah we ya. dukung dari rumah. Nya wayahna bobotoh sabar heula, bade setahun deui mah. Sabar heula bobotoh. Engke mah geus Covid eueuh. Ka stadion deui ngan ulah ngaruksak umat. Karunya mesti ditimulan deui ku warga. Ya, udah. Kayaknya sakitu merenan karena waktu kita terbatas. Betul. Nuhun. Siap. Janji lagi katanya. Betul. Mungkin terakhir satu kalimat untuk Cicalengka dari Kang Eri. Cicalengka kudu maju. Cicalengka kudu maju. Cangga kudu maju. Baik pemikiran, kreativitas, Betul. dan segalana. Prestasi. Utama Kudu prestasi. melahirkan pemain-pemain Persib jang masa depan. Betul. Lain bobotohan ulah ribut lain. Satu lagi. Persib nu berkualitas. Satu lagi Kang Eri. Si pemerintah kudu nyediakeun sarana ajang pembibitan pemain nepi ka alus. Betul, itu kita dikurangnya negara kita adalah fasilitas. Ya, di Cicalengka lah terutama. Terutama ya. Cicalengka. Wah, nges Raffi Ahmad dan Atta Halilintar jarak tenang. Kalau Liga Inggris majunya kan karena bisnis. Betul. Ketika mereka memutuskan untuk muncul di Prantem Asia kan itu bisnis urusannya. Betul, karena sepak bola adalah Siapa tahu bisnis ya. yang menggugurkan. Betul. Karena yang memegang mereka orang-orang bisnis. Siapa tahu ketika klub-klub Indonesia juga dipegang oleh orang-orang bisnis, Persib kan masih kena mereka gitu. Nah, udah masih ada Tapi paling sahabat tidak masuk, pemikiran bisnisnya pasti akan turun. Iya. Nah, mau masih. tidak mau, Sekarang dua klub ya yang profesionalis menjelang. populer. Bali United, Persib yang pertama tentunya. Iya, Bali udah, United. No lain Ya, yang lain keluar turun lisensi itu awal Persib profesional dari AFC, terus ngikutin Bali United, sekarang Persija sama apalah satu lagi baru muncul, baru dapat lisensi. si Persib sebenarnya can boga home base nu netep oge nya si Persib. Gini, karena sepak bola Indonesia itu untuk masalah home base mirip banget sama sepak bola Argentina dan Italia. Jadi semua fasilitas adalah punya negara. Nggak punya pribadi. Italia juga baru Juventus, bro. Yang punya stadion milik pribadi, yang lainnya milik pemerintah. Nah itu susah. Komo Milan mah dibagi ya. Ya. Jadi kultur kita tuh sepak bola Indonesia tuh mirip banget sama Italia sama Argentina. Iya. Maksudnya dalam permasalahan fasilitas. Terus masalah supporternya sama pisan persis sama Argentina sama Italia itu mah. Jadi semuanya pakai milik negara gitu. Kecuali Tapi semuanya berlandaskan ya sepak bola. sepak bola. Kesukaan ke sepak bola Dan semuanya. kita harus bangga juga bahwa pendiri PSSI adalah orang kita. Cicalengka juga. Maksudnya orang Bandung. Oh, orang Bandung. Insinyur Suratin. Ya. Bener tuh, orang kudu bangga. Perlawanan ke penjajah Belanda lewat sepak bola adalah Suratin. Oke. Suratin adalah Persib, Persib adalah orang, bener tuh. Tuh. Gitu. Oke. Sekian buat Kak Eri ya. Terima Siap, kasih. sami-sami Di satu nun tos segmen ngulem. berikutnya bisa kita ngobrol lebih panjang lagi. Oke, nun tos ngulem. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Tah kitu geuningan sejarah Piking Persib. Napoleon teh gitu nya. Piking Napoleon Cicalengka Berdarah-darah. berdarah-darah. Gampang.
Tapi kak udah nongkrong ke jalur Gaza. Jalur Gajah, betul. Tangerang ke jalur Iya, Gaza. betul, jalur Gajah. Ya. Batasan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kemari nonton acara kami, bernyanyi, bercanda, gembira dengan kami. Sayangilah kuotamu, jangan kau ragu-ragu. Di sini berbagi bahagia, Kongres Trige.